mereka mengembangkan template itu berkelanjutan, tidak hanya satu waktu saja. Sehingga ketika ada kerusakan itu kan, nah pengembang tersebut akan memperbaiki, akan istilahnya menutup bug-bug atau menutup kerusakan-kerusakan, sehingga ketika kita update template kita akan mendapatkan perbaikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya kita akan coba sharing tentang tips memilih template di WordPress. Sebagaimana kita tahu, WordPress adalah salah satu CMS yang paling populer ya di dunia, yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini untuk membangun website mereka. Nah, tentu penting untuk memilih template yang baik, yang tepat untuk website kita. Jangan sampai salah dan kemudian kita menyesal di akhir nantinya. Oke, kita masuk poin pertama ya, sahabat semua, untuk memilih template di WordPress sebelum kita develop website. Itu kan beberapa waktu yang lalu kami sudah share ya alasan kenapa UMKM itu perlu menggunakan WordPress untuk develop websitenya. Nah, pada poin pertama ini itu kan kami coba berikan sharing ya, berikan insight buat Anda tentang tips memilih template WordPress. Yang pertama, yaitu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saat Anda yang berprofesi sebagai developer website atau Anda itu sebagai pemilik usaha, Anda kenali nih itu kan kategori usaha Anda itu apa. Nah, di luar sana itu sudah banyak itu kan penyedia-penyedia template yang membuat template yang tinggal pakai yang sesuai dengan kategori usaha Anda. Misalnya Anda itu jasa arsitek gitu kan. Ada banyak template yang temanya itu arsitek, tinggal kita pilih kemudian kita pakai, kita editing, kira-kira seperti itu. Ada juga template yang temanya itu taman, itu kan. Ada yang profesinya jasa taman atau punya klien jasa taman, tinggal pilih template tersebut, terus kemudian editing sesuaikan dengan kebutuhan Anda, itu kan. Tentu idealnya Anda membuat template sendiri, membuat custom template sendiri, itu kan, agar sesuai dengan keinginan Anda. Namun kita bicara ini ya, kita bicara praktisnya, kita bicara cepatnya, itu kan. Dan kita bicara aspek kemudahan untuk develop website, yaitu pilih template yang sesuai dengan kategori usaha Anda. Insya Allah cepat untuk dibuat websitenya. Hal kedua yang kemudian perlu diperhatikan saat memilih template buat website Anda, yaitu ikuti tren desain yang ada saat ini. Nah, desain website itu kan itu juga punya pola dari waktu ke waktu, punya tren dari waktu ke waktu. Kita amati nih. Kalau zaman dulu itu kan desain yang itu rounded itu kan, button-buttonnya itu agak bulat-bulat itu sangat digemari. Kalau sekarang tren desain yang digemari oleh banyak orang itu desain yang flat, minimalis, modern, itu digemari oleh banyak orang. Nah, kita tinggal ngikuti tren desain tahun ini apa, tren desain tahun 2002 ini apa, nanti tren desain 2023 itu apa. Kemudian kita sesuaikan dengan website kita. Jangan sampai tampilan website kita itu kelihatan jadul, kelihatan kuno, itu kan tentu itu nggak bagus untuk bisnis kita, nggak bagus untuk kliennya. Jadi carilah template yang sesuai dengan tren desain. Apakah mungkin nanti tren desain itu kembali lagi ke awal, ke tren desain dahulu? Tentu mungkin saja, namanya manusia itu kan berubah-ubah itu kan tren desain, dan bisa jadi tren desain rounded yang tempo lalu itu dulu itu sempat booming, nanti di tahun 2000 sekian itu kan itu juga akan booming lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, kita sebagai developer website atau Anda sebagai pemilik bisnis penting untuk memastikan itu kan template yang Anda pilih, template WordPress yang Anda pilih sesuai dengan konsep atau sesuai dengan tren desain kekinian saat ini. Poin ketiga nih yang penting untuk diperhatikan saat Anda membuat website itu kan, atau memilih template website, itu cari developer theme atau developer template yang profesional itu kan. Artinya apa? Mereka mengembangkan template itu berkelanjutan, tidak hanya satu waktu saja. Sehingga ketika ada kerusakan itu kan, nah pengembang tersebut akan memperbaiki, akan istilahnya menutup bug-bug atau menutup kerusakan-kerusakan, sehingga ketika kita update template kita akan mendapatkan perbaikan tersebut. Tentu
Analoginya ini mirip ketika Anda punya rumah. Anda punya rumah, rumahnya itu rusak, dibiarkan, lama-lama bisa ambruk itu kan. Sama juga dengan kita mengembangkan website itu kan, kita milih template itu kan, templatenya itu ada kerusakan, dibiarkan saja. Yang ambruk bukan hanya website kita, bisa jadi bisnis kita juga ikut ambruk. Kenapa? Orang nggak trust dengan bisnis kita. Ngurus website aja nggak bener, apalagi ngurus bisnis. Kan seperti itu. Berbahaya sekali bagi Anda ketika memilih developer yang tidak profesional. Caranya bagaimana memilih developer template yang profesional? Nah, Anda amati di template yang mereka kerjakan, adakah dokumentasinya. Biasanya kalau developer profesional mereka punya dokumentasi. Selain itu, Anda lihat keberlangsungan versi yang dimiliki oleh template tersebut itu kan. Jadi tidak sekali buat terus ditinggal itu kan. Nah, kalau developer template itu profesional berkesinambungan itu kan, mereka akan buat versi 1, versi 1,1, 1,2, versi 2 dan seterusnya itu kan. Karena mereka merasakan ada kekurangan dari templatenya, baik itu input dari user atau temuan mereka sendiri, dan kemudian mereka perbaiki. Jadi hati-hati ya memilih developer atau memilih pembuat tem yang mau Anda pakai temnya untuk website Anda, karena kalau salah bisa berabe nanti. Poin keempat ya dari tips saat memilih template untuk WordPress itu adalah fokus pada satu theme saja. Itu kan maksudnya apa? Anda fokus menguasai satu theme dulu, baru kemudian ketika Anda sudah mahir, Anda beranjak kepada theme-theme yang lain. Karena secara konsep itu aslinya sama itu kan. Namun ketika Anda mendalami satu theme tersebut, nah, Anda lancar itu kan, Anda bisa memberikan result yang baik itu saat website dipakai sendiri atau untuk klien Anda, seperti itu. Nah, sekarang banyak penyedia template itu kan di WordPress itu yang mereka sudah punya set library. Mereka sudah punya contoh konsep-konsep web dari tema website itu kan, layout website dari berbagai macam bidang kategori industri yang kemudian tinggal siap pakai. Nah, ada yang mereka punya layout jadi ya, tinggal kita pakai, bisa diimport itu kan, langsung kemudian tinggal kita edit untuk bidang arsitek langsung, bidang ini crowdfunding langsung, bidang digital marketing langsung, bidang ini nursery langsung dan sebagainya ya. Tentu kita sangat dimudahkan untuk itu. Nah, tinggal kita pakai, terus kemudian kita dalami terus-menerus sehingga kita ekspor di satu theme itu, baru kemudian pindah ke theme yang lain untuk memperdalam atau mengenal theme yang lain. Jadi jangan sekali pakai nanti pindah pakai lagi gitu kan. Dalami dulu satu theme agar Anda mahir. Nah, itu tadi 4 tips saat kita memilih template WordPress itu kan. Yang pertama itu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua itu lihat itu kan atau sesuaikan dengan tren desain yang ada. Terus yang ketiga itu cari pengembang atau developer theme yang profesional. Yang keempat itu Anda fokus belajar satu theme dahulu. Nah, semoga itu bermanfaat bagi Anda yang saat ini sedang belajar membuat website dengan WordPress, atau bagi Anda perusahaan itu kan yang akan mencari developer untuk membuat website yang berbasis CMS WordPress. Nah, jika Anda ingin ya diskusi lebih lanjut seputar pemilihan theme, silahkan sampaikan ya di komentar, kita nanti bisa diskusi lebih lanjut, atau like video ini, juga kemudian share dan subscribe channel kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.